Dalam video hari ini saya akan mengungkap fakta mengejutkan tentang 9 jenis makanan impor dari Tiongkok. Makanan-makanan ini sama sekali tidak boleh dimakan dan bahkan jika ada yang memberikannya secara cuma-cuma, Anda harus menghindarinya. Salah satunya adalah kimchi. Kimchi kini menjadi hidangan yang sangat populer di Indonesia dan sering kita jumpai, namun Tiongkok juga mengklaim kimchi sebagai makanan mereka dan menimbulkan kontroversi asal-usulnya. Namun angka yang akan saya sampaikan mulai sekarang akan mengejutkan Anda. Kita mengimpor jumlah yang sangat besar kimchi buatan Tiongkok setiap tahunnya, dan sebagian besar kimchi ini dikonsumsi di restoran-restoran. Dan saya yakin saat ini juga setidaknya 3 dari 9 makanan impor berbahaya yang akan saya ungkap sebentar lagi mungkin ada di dalam kulkas atau lemari dapur Anda. Halo, selamat datang di saluran energi usia emas. Saya Dr. Eko Nugroho, spesialis geriatri yang telah meneliti kedokteran lansia selama hampir 50 tahun di Indonesia dan luar negeri. Saya telah mendampingi ribuan pasien lansia dan menyaksikan kehidupan serta penderitaan mereka. Saya menyaksikan langsung betapa banyak tragedi yang disebabkan oleh keracunan makanan. Mereka terbaring di ranjang rumah sakit, tubuh mereka melemah, tidak mampu merawat diri sendiri, dan akhirnya anak-anak mereka harus merelakan pekerjaan dan kehidupan pribadi demi merawat orang tua. Di mata para pasien tersebut selalu ada air mata penyesalan. Semua itu hanya karena pilihan yang salah di meja makan. Saudara sekalian, setiap tahun lebih dari 200.000 orang dilarikan ke ruang gawat darurat karena keracunan makanan. Puluhan ribu diantaranya tidak pernah pulih dan meninggal dunia dalam penderitaan. Menurut laporan internasional, sebagian besar kasus ini terbukti berkaitan langsung dengan makanan yang diimpor dari Tiongkok. Namun yang paling membuat saya merinding bukanlah jumlah kematiannya, melainkan fakta bahwa makanan berbahaya ini sedang menguasai pasar domestik kita dengan kecepatan luar biasa saat ini. Yang lebih mengerikan adalah banyak masyarakat kita yang membelinya setiap hari dan memakannya tanpa mengetahui apapun. Anda sedang meracuni diri sendiri dan keluarga sedikit demi sedikit setiap hari. Skenario paling menakutkan bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Beberapa tahun kemudian, zat beracun yang menumpuk di dalam tubuh perlahan akan meledak dan mengarah pada penyakit mengerikan. Hati akan rusak dan kehilangan fungsi, detoksifikasi ginjal akan hancur sehingga harus cuci darah seumur hidup, dan dalam kasus terburuk sel kanker mulai menyebar. Mengapa kita menukar kesehatan dan nyawa yang begitu berharga dengan uang yang tidak seberapa? Di permukaan terlihat seperti berhemat, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Makanan-makanan itu menuntut bayaran termahal di dunia. Anda bisa kehilangan beberapa tahun usia harapan hidup menderita di ranjang rumah sakit dan menjadi beban seumur hidup bagi anak-anak Anda. Jika Anda tidak ingin menjadi korban berikutnya, jika Anda masih menghargai kesehatan Anda dan tidak ingin meninggalkan penderitaan bagi keluarga Anda, harus menonton video ini sampai selesai. Jangan pernah berpikir, saya pasti baik-baik saja. Saat mendengar nama makanan pertama, punggung Anda akan merinding dan Anda akan merasa takut dan Anda tidak akan pernah bisa memakannya lagi. Jika Anda pernah sekalipun meragukan bahaya makanan asal Tiongkok, silakan tinggalkan komentar sekarang juga. Dan mari kita ungkap kebenaran mengerikan ini satu persatu bersama saya. Sebelum beralih ke makanan pertama, saya akan menceritakan satu kisah nyata yang tidak akan pernah saya lupakan. Ini adalah kasus tragis dari seorang pria berusia 71 tahun bernama Pak Budi yang saya rawat di sebuah rumah sakit besar di Surabaya. Pak Budi sangat menyukai sup ikan tradisional. Ia sangat percaya bahwa makanan itu kaya protein dan baik untuk kesehatan di masa tua. Setiap pagi ia pergi ke pasar tradisional terdekat dan membeli ikan nila dan ikan mas beku impor yang harganya murahnya tidak masuk akal. Harganya hanya seperempat dari harga ikan lokal. Pemikirannya sederhana, ikan protein ya. Protein mau murah atau mahal itu cuma beda merek saja. Namun tepat 1 tahun kemudian tubuhnya mulai mengirimkan sinyal bahaya yang mengerikan. Awalnya ia merasakan kelelahan ekstrim yang tidak diketahui penyebabnya. Ia mengira itu wajar karena faktor usia. Lalu suatu pagi, tangan dan kakinya mulai bengkak parah dan akhirnya ia jatuh pingsan di rumah. Hasil pemeriksaan di ruang gawat darurat membuat seluruh keluarga syok. Kedua ginjalnya rusak parah dan dalam kondisi tidak bisa dipulihkan. Akibatnya ia harus menjalani cuci darah seumur hidup sebanyak 3 kali seminggu. Penyebabnya adalah akumulasi antibiotik dan logam berat dalam jumlah mengerikan yang terdapat pada ikan murah yang ia makan setiap hari. Saat saya menjelaskan hasil pemeriksaan, Pak Budi bertanya kepada saya dengan tatapan tidak percaya. "Dokter, mana mungkin saya makan ikan supaya sehat?" Inilah tragedi yang terjadi pada ribuan, mungkin jutaan orang di seluruh Indonesia setiap hari. Mereka menjalani hidup tanpa mengetahui fakta tersebut. Apakah Anda tahu kebenaran menakutkan di balik ikan dan udang impor murah? Saya akan mengungkap fakta sebenarnya.
Menurut investigasi FDA Amerika Serikat tahun 2023, lebih dari 68% ikan air tawar dan udang tambak impor dari Tiongkok terdeteksi mengandung antibiotik melebihi batas yang diizinkan. Selain itu, ilmuwan Eropa mengumumkan hasil penelitian yang mengejutkan. Banyak tambak di Tiongkok tercemar parah oleh limbah industri logam berat dan bahan kimia beracun. Bayangkan pemandangan ini, ribuan ikan berenang berdesakan di tambak yang sempit. Airnya keruh dan berwarna hijau penuh dengan sampah industri dan bahan kimia. Di lingkungan beracun seperti ini, jika tidak terus-menerus disuntikan antibiotik super kuat, semua ikan akan mati dalam beberapa hari. Karena itu, petambak menggunakan chloramphenicol. Antibiotik ini dapat menyebabkan penurunan fungsi sumsum tulang dan leukemia pada manusia, sehingga penggunaannya untuk makanan telah dilarang total di sebagian besar negara maju sejak tahun 1990. Satu lagi adalah enrofloxacin, obat yang diketahui merusak ginjal, mengganggu fungsi hati, dan meningkatkan risiko kanker hingga 3 kali lipat. Dan di sini ada fakta paling mengerikan yang harus Anda ketahui. Zat beracun seperti ini tidak akan hilang meskipun ikan dimasak hingga matang. Zat-zat itu meresap jauh ke dalam daging ikan, dan saat Anda memakannya, zat itu langsung masuk ke aliran darah dan menumpuk di hati bahkan sumsum tulang. Anda percaya sedang mengonsumsi protein sehat, padahal sebenarnya setiap suapan yang Anda makan sama dengan menelan sedikit racun setiap hari. Itulah yang perlahan menghancurkan organ-organ tubuh Anda. Lalu bagaimana cara melindungi diri? Saya akan beritahu cara mengenalinya dengan segera. Ikan impor murah kulitnya berkilau tidak wajar seolah-olah dilapisi lilin. Jika dicium bukannya bau laut segar, melainkan bau kimia yang menyengat. Ikan beku murah warnanya abu-abu keruh atau berubah kemerahan, dan saat dicairkan dagingnya menjadi lembek dan bau amisnya sangat parah. Solusinya sederhana, pastikan memilih ikan segar lokal yang terpercaya. Atau, jika membeli ikan impor, pilihlah produk dari negara yang mematuhi standar sertifikasi MSC Marine Stewardship Council dengan ketat seperti Norwegia atau Kanada. Harganya mungkin 30,40% lebih mahal, tapi itu adalah investasi untuk kesehatan Anda. Sebanyak apapun uang yang Anda miliki, ginjal yang sudah rusak tidak bisa dihidupkan kembali. Sekarang mari beralih ke makanan kedua. Saudara sekalian, saya sebagai dokter yang tinggal bersama istri orang Indonesia asli, setiap kali melihat kenyataan bahwa kimchi atau sayuran fermentasi sejenis yang sering ada di meja makan kita, kini menjadi pembunuh senyap hati saya. Terasa sakit. Ini bukan berlebihan, tapi tragedi yang benar-benar terjadi setiap hari. Seperti yang saya sampaikan di awal video, saat ini kita mengimpor kimchi dalam jumlah besar dari Tiongkok dan sebagian besarnya digunakan di restoran. Alasannya sederhana. Kimchi buatan Tiongkok jauh lebih murah daripada buatan lokal. Terutama di rumah makan sederhana, seringkali sayuran pendamping atau acar disediakan gratis dan jika habis pelanggan bisa meminta tambah. Oleh karena itu, demi menekan biaya operasional, banyak pemilik rumah makan terpaksa memilih kimchi atau sayuran fermentasi impor dari Tiongkok daripada produk lokal yang mahal. Menurut survei Lembaga Penelitian Pangan, meskipun ada kontroversi mengenai keamanan dan kebersihan, sebagian besar restoran masih menggunakan produk impor Tiongkok. Banyak pemilik usaha berkata tidak ada pilihan lain. Produk lokal terlalu mahal dan keuntungan semakin menipis. Beberapa pemilik bahkan mengatakan tidak ada alasan untuk menggantinya selama pelanggan tidak komplain soal rasa atau kualitas. Namun kenyataan ini membawa kecemasan dan kesedihan besar bagi banyak orang. Fakta bahwa sebagian besar kimchi atau sayuran fermentasi di restoran berasal dari Tiongkok memberikan rasa pahit dan cemas sekaligus. Saya akan menceritakan kisah Ibu Siti, seorang nenek berusia 69 tahun yang pernah saya rawat. Beliau adalah wanita sederhana yang bekerja keras membesarkan 3 anak seumur hidupnya. Kini beliau tinggal sendiri dengan uang pensiun yang pas-pasan. Bagi beliau, makanan pendamping seperti kimchi atau asinan sayur bukan sekadar makanan, tapi bagian dari hidup. Makan terasa kurang nikmat tanpanya. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, beliau mulai membeli sawi asin buatan Tiongkok yang dijual di pasar dengan harga yang sangat murah. Harganya hanya setengah dari produk merek lokal terpercaya. Ibu Siti berpikir begini, sama-sama sayur asin, yang penting rasanya enak. Namun beliau sama sekali tidak tahu bahwa setiap suapan yang dimakannya setiap hari menanam benih kematian di dalam tubuhnya. Setahun berlalu, perutnya sering terasa kembung, pencernaan terganggu, dan mulai muncul sakit perut ringan. Beliau mengira pencernaannya melemah karena faktor usia, tapi ketika gejalanya semakin parah, putrinya membawanya ke rumah sakit. Dan hasil kolonoskopi mengejutkan seluruh keluarga. Itu adalah kanker usus besar stadium awal. Saat saya menanyakan pola makannya secara rinci, Ibu Siti berkata sambil menangis, "Dokter, saya pikir makan sayur itu bikin sehat.
Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Setelah memeriksa sampel makanan yang ditinggalkan keluarga kami menemukan fakta mengerikan. Kadar formaldehida atau formalin terdeteksi 47 kali lebih tinggi dari batas aman. Saudara sekalian, tahukah Anda apa itu formalin? Itu adalah bahan kimia yang digunakan di rumah sakit untuk mengawetkan jenazah. Ya, Anda tidak salah dengar. Menurut laporan Otoritas Keamanan Pangan Eropa tahun 2014, formalin diklasifikasikan sebagai karsinogen penyebab kanker tingkat 1. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah berulang kali memperingatkan paparan formalin jangka panjang bahkan dalam jumlah sangat kecil dapat memicu kanker saluran pencernaan, terutama kanker usus besar dan lambung. Lantas mengapa mereka memasukkan bahan kimia mengerikan itu ke dalam makanan? Alasannya sederhana dan kejam. Demi uang, sawi segar akan layu, menguning, dan mulai busuk setelah 3,5 hari. Namun jika direndam dalam larutan formalin sawi itu tidak akan busuk selama 30,40 hari bahkan berbulan-bulan. Warnanya tetap cerah, daunnya terlihat renyah, dan dari luar tampak sempurna. Namun di balik kesempurnaan itu tersembunyi kematian. Saat formalin masuk ke tubuh, yang pertama kali diserang adalah selaput lendir saluran pencernaan. Lapisan tipis yang melindungi usus dan lambung rusak, sel-sel hancur, dan terjadi peradangan kronis. Hati dan ginjal juga bekerja berlebihan untuk mendetoksifikasi racun, tetapi formalin tidak mudah terurai dan perlahan menumpuk di jaringan tubuh. Seiring waktu ini akan mengubah sel normal menjadi sel kanker dengan konsekuensi yang menakutkan. Lalu bagaimana cara membedakan produk berbahaya ini? Ingatlah tanda bahaya berikut. Pertama, jika warnanya terlalu cerah dan cantik merata, Anda harus curiga. Kedua, jika setelah beberapa hari tidak layu atau menguning dan tidak ada bau asam khas fermentasi, berarti mengandung bahan kimia. Ketiga, jika saat kemasan dibuka tercium bau menyengat atau bau obat alih-alih aroma khas bumbu, jangan ragu untuk membuangnya. Solusinya hanya satu. Pastikan mengonsumsi produk merek lokal yang terpercaya, atau jika memungkinkan, buatlah sendiri. Sekali lagi saya tegaskan, jangan pernah membeli kimchi atau sayuran asin impor murah yang asal-usulnya tidak jelas. Satu toples makanan yang aman bisa menjaga kesehatan Anda, tetapi satu toples makanan terkontaminasi bisa merenggut sisa hidup Anda. Mari beralih ke makanan ketiga. Pernahkah Anda membayangkan bahwa dalam sejumput garam yang ada di meja makan setiap hari, serbuk putih kecil itu bisa tersembunyi puluhan zat beracun mematikan? Mungkin sulit dipercaya, tapi ini adalah kenyataan yang terjadi di jutaan dapur keluarga Indonesia saat ini. Saya akan menceritakan kisah Pak Bambang, 67 tahun yang tinggal di Bandung. Pak Bambang sudah lama menderita darah tinggi dan dokter pribadinya selalu berpesan Pak Bambang harus kurangi makan asin dan pastikan pakai garam alami. Pak Bambang mengangguk setuju, tapi saat pergi ke supermarket garam laut lokal harganya 90.000, sedangkan garam impor hanya 25.000. Dalam hati ia berpikir, garam kan rasanya asin doang, apa bedanya, sayang uangnya. Keputusan itu menjadi penyesalan seumur hidup. Kurang dari setahun menggunakan garam murah itu, tekanan darahnya naik turun tidak stabil meski sudah minum obat. Di malam hari jantungnya berdebar kencang sampai sesak napas dan kaki tangannya bengkak hingga sepatu tidak muat. Setelah dilarikan ke rumah sakit, hasil tes darah membuat keluarga syok. Kadar timbal dalam darahnya 8 kali lipat dari normal dan kadar merkuri melebihi batas hingga 12 kali lipat. Dokter berkata dengan tegas, Pak Bambang mengalami keracunan logam berat kronis. Ginjalnya rusak parah. Lantas dari mana sumber racun putih ini? Menurut investigasi Badan Pengendalian Mutu Jepang tahun 2023, 73% garam impor murah ternyata sebenarnya adalah garam industri. Garam ini bukan untuk dimakan, melainkan untuk produksi bahan kimia, penyamakan kulit, dan pengolahan air. Institut Nutrisi Nasional Amerika juga memperingatkan garam industri mengandung karsinogen kuat seperti timbal merkuri, kadmium, dan arsenik dalam konsentrasi tinggi. Logam beracun ini masuk ke tubuh melalui makanan sehari-hari, tidak bisa dikeluarkan dan menumpuk di hati, ginjal, otak, dan tulang. Seiring waktu, zat-zat ini menghancurkan sel sehat, membuat tekanan darah tak terkendali, menyebabkan gagal ginjal, kerusakan otak, bahkan memicu demensia pada lansia. Lalu bagaimana membedakan garam berbahaya? Caranya mudah. Garam palsu, butirannya tidak rata, mudah hancur, dan warnanya keruh atau keabu-abuan. Seringkali ada kotoran hitam kecil tercampur di dalamnya. Cetakan kemasan buram dan negara asal tidak tertulis jelas. Sebaliknya, garam laut lokal butirannya bening, berkilau, warnanya alami, agak keperakan, dan tercium bau laut yang samar. Solusi dari saya sangat sederhana.
Pilihlah garam laut kebanggaan Indonesia atau garam Himalaya yang bersertifikat internasional. Meskipun lebih mahal beberapa ribu atau puluh ribu rupiah, itu adalah investasi paling berharga untuk kesehatan Anda. Sejumput garam bersih adalah dasar dari umur panjang. Jangan melakukan kebodohan dengan berhemat uang receh hari ini, tapi besok harus membayar biaya rumah sakit jutaan rupiah. Makanan keempat mungkin akan mengejutkan Anda, yaitu kecap asin. Coba buka lemari dapur Anda sekarang. Jika ada kecap asin murah buatan Tiongkok di dalamnya, Anda harus segera memeriksanya. Menurut laporan mengejutkan dari WHO, 1 dari 4 botol kecap asin murah impor dari Tiongkok mengandung zat beracun bernama 3-MCPD, dan WHO secara resmi mengklasifikasikannya sebagai zat yang sangat berpotensi menyebabkan kanker. Angka 25% itu bukan sekedar statistik, tapi sirene peringatan yang berbunyi di atas meja makan aja. Saya ceritakan kisah Ibu Ratna, ibu rumah tangga berusia 62 tahun di Semarang. Beliau adalah ibu yang rajin memasak 3 kali sehari untuk keluarga selama 40 tahun. Namun demi berhemat, ia memilih kecap asin impor yang harganya setengah dari kecap tradisional lokal. Ia berpikir, kecap kan semuanya asin dan hitam, buat apa beli yang mahal? Dan begitulah ia menggunakannya setiap hari selama lebih dari 10 tahun. Namun suatu hari tubuhnya terasa aneh. Wajahnya semakin menguning, lelah tanpa sebab, dan nafsu makan hilang. Ia mengira itu hanya faktor usia. Namun hasil pemeriksaan rutin sungguh mengejutkan. Kadar enzim hatinya 5 kali lipat di atas normal dan kerusakan hati sudah mencapai tahap serius. Setelah dokter menelusuri pola makannya, penyebabnya terungkap kecap asin murah itu. Mengapa kecap asin bisa menjadi pembunuh senyap? Menurut penelitian Otoritas Keamanan Pangan Eropa tahun 2014, masalahnya ada pada proses produksi kecap murah. Kecap tradisional difermentasi secara alami selama 6 bulan hingga setahun lebih, tapi pabrik di Tiongkok menggunakan metode hidrolisis asam. Artinya mereka menggunakan bahan kimia untuk menguraikan protein kedelai hanya dalam beberapa hari untuk menciptakan warna dan rasa kecap. Dalam proses inilah zat beracun 3-MCPD terbentuk. Zat ini merusak ginjal, menghancurkan hati, dan berisiko sangat tinggi memicu kanker saluran pencernaan. Yang lebih menakutkan, tubuh manusia tidak bisa membuang racun ini sepenuhnya. Zat ini menumpuk setetes demi setetes di hati dan ginjal setiap hari. Awalnya tidak ada gejala, tapi setelah 5, 10, 15 tahun saat hati tak lagi sanggup bertahan, semuanya sudah terlambat. Lalu bagaimana cara membedakannya? Kecap palsu rasa asinnya menyengat dan tidak ada aroma kedelai yang dalam seperti kecap fermentasi tradisional. Tanggal kedaluarsanya sangat lama, seringkali sampai 2,3 tahun, yang menandakan banyaknya pengawet kimia. Kemasannya mencolok, tapi saat dibuka baunya menyengat tajam secara tidak wajar. Solusinya hanya satu. Pilihlah kecap buatan Indonesia yang diproses secara tradisional, terutama kecap fermentasi alami. Pilih produk bermerek terpercaya yang memiliki logo sertifikasi BPOM halal. Walau sedikit lebih mahal, itu akan menjadi kunci kesehatan hati dan umur panjang Anda. Sekarang, makanan kelima. Saudara sekalian, apakah Anda percaya jika saya katakan ini 2 makanan yang selama ini paling Anda percayai dan yakini sebagai obat segala penyakit penjaga kesehatan selama puluhan tahun, yaitu bawang putih dan jamur, saat ini mungkin sedang meracuni tubuh Anda diam-diam? Ini bukan berlebihan atau lelucon. Sebagai dokter, ini salah satu kenyataan yang sering saya saksikan. Saya ceritakan kisah Pak Joko, seorang pensiunan guru terhormat berusia 75 tahun di Yogyakarta. Pak Joko memegang teguh kepercayaan leluhur makan bawang putih setiap hari bikin panjang umur sampai 100 tahun. Jadi selama lebih dari 20 tahun di meja makannya selalu ada bawang putih acar cuka. Ia percaya bawang putih membersihkan pembuluh darah, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mencegah berbagai penyakit. Namun masalahnya demi berhemat, ia membeli bawang putih impor murah di pasar. Harganya hanya 1/5 dari bawang putih lokal. Beberapa tahun lalu gejala aneh muncul. Setiap berdiri ia pusing, pandangan memutih, dan rasanya mau pingsan. Tekanan darahnya naik turun meski rajin minum obat. Keluarga yang khawatir membawanya ke rumah sakit dan hasilnya mengejutkan. Dalam darahnya ditemukan jejak keracunan logam berat kronis seperti timbal kadmium dan arsenik. Setelah dokter menyelidiki, pelakunya tak lain adalah bawang putih murah yang dimakannya setiap hari selama 20 tahun. Tahukah Anda mengapa bawang putih yang dikenal sebagai makanan sehat bisa menjadi racun yang bekerja lambat? Menurut pengumuman Institut Penelitian Pertanian Nasional Amerika tahun 2023, bawang putih menyerap zat beracun dari lingkungan 15 hingga 20 kali lebih kuat dibanding sayuran.
lain. Artinya jika bawang putih tumbuh di tanah yang tercemar logam berat, atau disiram air limbah kimia, atau disemprot pestisida berlebih, semua racun itu meresap jauh ke dalam bawang putih. Fakta yang lebih menakutkan, sebersih apapun Anda mencucinya, merendamnya di air garam, atau mengupas kulitnya, zat beracun ini tetap ada di bagian dalam bawang putih dan tidak bisa hilang. Penelitian Otoritas Keamanan Pangan Eropa juga menunjukkan hasil mengejutkan. 62% bawang putih impor murah dari Tiongkok mengandung residu pestisida melebihi batas aman, dan sebagian diantaranya adalah zat yang sudah dilarang total di negara maju karena resiko karsinogenik dan kerusakan saraf. Bawang putih yang Anda makan per siung setiap hari sebenarnya sama dengan menyuntikkan sedikit racun ke pembuluh darah setiap kali makan. Zat beracun itu menumpuk di hati dan otak selama puluhan tahun. Bagaimana dengan jamur? Jamur yang terlihat putih bersih seperti salju sebenarnya mungkin telah diputihkan dengan bahan kimia industri. Untuk membuat jamur tampak putih dan seragam, beberapa produsen nakal merendam jamur dalam larutan sulfit. Zat ini bisa memicu reaksi alergi, asma, serta kerusakan hati dan ginjal. Bahkan ada yang menempelkan label palsu organik dan menjualnya lebih mahal untuk menipu konsumen. Lalu bagaimana cara membedakannya? Bawang putih Tiongkok ukurannya terlalu besar, kulitnya berkilau seperti lilin tapi tidak memiliki aroma kuat khas bawang putih lokal. Jamur impor murah, warnanya terlalu putih, bentuknya seragam, dan tidak ada aroma alami jamur segar. Inilah tanda bahaya yang harus Anda hindari. Solusinya jelas. Saudara sekalian, tolong gunakanlah bawang putih lokal Indonesia dengan bangga. Bawang putih lokal aromanya kuat dan yang terpenting aman. Untuk jamur, pilihlah produk segar dalam negeri. Harganya mungkin 40,50% lebih mahal, tapi itu asuransi untuk kesehatan Anda. Uang sebanyak apapun tidak bisa membeli kembali kesehatan. Jangan biarkan penghematan hari ini menjadi penyesalan seumur hidup di masa depan. Mari beralih ke makanan keenam. Pernahkah Anda curiga apakah daging beku murah di dalam kulkas Anda itu daging sungguhan? Saya akan katakan dengan jujur, itu mungkin bukan daging asli. Kemungkinan besar itu campuran perasa buatan pewarna pengawet dan berbagai campuran tak dikenal. Seperti film horor, tapi ini kenyataan yang terjadi di banyak meja makan keluarga Indonesia saat ini. Saya ceritakan kisah Pak Agus, mantan pekerja pabrik berusia 74 tahun di Bekasi. Setelah pensiun, ia hidup dengan uang pensiun pas-pasan bersama istrinya. Ia sangat suka daging dan percaya makan daging menjaga otot tetap kuat di masa tua. Namun daging lokal terlalu mahal. Jadi ia mulai membeli daging beku impor murah yang dijual di supermarket besar. Harganya 60,70% lebih murah dari daging lokal. Ia berpikir daging ya daging, yang penting ada proteinnya. Ia makan daging beku ini hampir setiap hari. Awalnya ia merasa senang dan memamerkan kesehatannya pada tetangga, namun seiring waktu perubahan aneh muncul. Ia merasa sangat lelah tanpa sebab, wajahnya kusam, dan yang paling parah air seninya berubah kuning pekat. Di rumah sakit hasilnya mengejutkan. Enzim hatinya melonjak 10 kali lipat dari normal. Diagnosis akhirnya adalah keracunan bahan kimia tambahan akibat konsumsi daging olahan kualitas rendah dalam jangka panjang. Apakah Anda tahu rahasia gelap di balik daging beku murah ini? Menurut investigasi Badan Pengawas Makanan Kanada tahun 2024, beberapa pabrik pengolahan daging murah di Tiongkok tidak menggunakan daging otot berkualitas, melainkan jeroan tak jelas, daur ulang lemak hewan, bahkan protein kedelai yang dimodifikasi untuk menambah berat. Dan untuk membuat warna, aroma, dan teksturnya mirip daging asli, mereka menyuntikkan bahan kimia dalam jumlah besar. Pewarna buatan penyedap rasa, pengempuk, daging pengawet, semuanya melebihi batas hingga 50 kali lipat. Penelitian Institut Nutrisi Nasional Jepang mengungkap fakta lebih mengejutkan. Kebersihan pabrik-pabrik ini sangat buruk sehingga kemungkinan kontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, salmonella, dan parasit 12 kali lebih tinggi dari standar internasional. Artinya Anda bukan hanya memakan bahan kimia, tapi juga menelan bakteri berbahaya. Saat zat beracun ini menumpuk organ detoksifikasi seperti hati, harus bekerja 24 jam non-stop dalam kondisi kelebihan beban dan ginjal kelelahan menyaring racun terus-menerus. Akhirnya, kekebalan tubuh melemah dan mudah terserang penyakit. Yang lebih menakutkan, bahan kimia ini bisa menjadi penyebab utama kanker hati dan usus besar. Bagaimana cara membedakannya? Daging beku murah warnanya terlalu merah mencolok merata atau sebaliknya abu-abu keruh. Saat dicairkan, tidak ada aroma khas daging segar, melainkan bau kimia menyengat atau bau amis asing. Saat dimasak air keluar berlebihan, daging menyusut drastis dan tidak ada rasa manis atau gurih sama sekali. Solusinya hanya satu.
Pastikan memilih daging segar lokal yang bersertifikat halal dan aman. Atau jika membeli impor, pilih hanya dari negara dengan standar ketat seperti Australia, Amerika, atau Uni Eropa. Harganya mungkin 30,40% lebih mahal, tapi itu investasi nyawa untuk hati dan ginjal yang sehat. Buatlah pilihan cerdas sebelum penghematan berubah menjadi penyesalan. Sekarang makanan ketujuh. Apakah Anda masih ingat kasus susu formula melamin tahun 2008 yang mengguncang dunia? Itu adalah salah satu tragedi pangan paling mengerikan dalam sejarah manusia. Di Tiongkok lebih dari 300.000 bayi keracunan puluhan ribu dilarikan ke rumah sakit dan setidaknya 53 bayi meninggal dalam penderitaan. Namun fakta paling menakutkan yang akan saya sampaikan hari ini adalah kasus itu belum berakhir. Produk berbahaya serupa masih mengalir diam-diam ke pasar kita dan mungkin ada di kulkas Anda saat ini. Saya ceritakan kisah memilukan yang saya saksikan di sebuah rumah sakit. Pasangan muda keluarga Kurniawan adalah buruh pabrik. Penghasilan mereka tidak besar, tapi mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak pertama mereka. Namun harga satu kaleng susu formula merek terkemuka mencapai 400.000 membuat mereka bingung. Lalu mereka menemukan susu formula impor seharga 150.000, hampir 3 kali lebih murah. Di kemasannya tertulis DHA, arah vitamin mineral, dan tampilannya terlihat profesional. Mereka berpikir, susu formula kan sama saja, yang penting ada gizinya. Namun hanya 6 bulan kemudian mimpi buruk dimulai. Bayi mereka menangis tak henti setiap malam dan menggeliat kesakitan setiap buang air kecil. Perutnya mengeras dan membesar. Dokter yang melakukan USG terdiam karena kaget. Di dalam ginjal kecil bayi 6 bulan itu terbentuk puluhan batu ginjal seukuran butir pasir. Hasil tes lanjutan lebih mengerikan lagi. Penyebabnya adalah melamin. Sang ibu menangis sambil memeluk bayinya dan berkata kepada saya, "Dokter, saya cuma ingin anak saya sehat. Bagaimana bisa susu yang seharusnya menghidupkan anak saya malah jadi racun yang membunuhnya?" Saudara sekalian, tahukah Anda apa itu melamin? Ini pertanyaan yang wajib diketahui semua orang tua dan kakek nenek. Melamin adalah bahan kimia industri yang digunakan untuk membuat plastik piring dan lem kuat. Zat ini mutlak tidak boleh digunakan dalam makanan. Namun, produsen tak bermoral mencampurkan melamin ke dalam susu bubuk karena alasan keji. Dalam uji laboratorium, melamin bisa membuat kadar protein terlihat tinggi secara palsu. Jadi susu bubuk kualitas rendah yang diencerkan bisa menipu seolah-olah produk premium tinggi protein. Menurut penelitian Institut Kesehatan Nasional NIH Amerika tahun 2023, saat melamin masuk ke tubuh, ia mengkristal di ginjal dan kandung kemih membentuk batu tajam. Terutama pada bayi yang ginjalnya masih lemah, batu itu bekerja seperti pisau silet yang merobek organ dalam, menyebabkan rasa sakit luar biasa, kencing, darah, gagal ginjal, akut, bahkan kematian. Yang lebih menakutkan, kerusakan ini tidak muncul seketika tapi berlangsung perlahan selama berbulan-bulan. Saat ketahuan seringkali sudah terlambat. Ya. Tapi, apakah Anda pikir ini hanya berlaku untuk anak kecil? Sama sekali tidak. WHO juga memperingatkan, orang dewasa terutama lansia jika mengonsumsi susu atau produk susu mengandung melamin dalam jangka panjang, hati dan ginjalnya akan rusak parah, sistem kekebalan tubuh anjlok, dan umur memendek. Lalu bagaimana cara membedakannya? Susu berisiko melamin harganya murah, tidak wajar, kemasannya penuh tulisan Mandarin sederhana dan negara asalnya tidak jelas. Label nutrisi ambigu dan cetakan kedaluarsa buram atau mudah terhapus. Solusinya hanya satu. Jangan pernah membeli susu formula atau produk susu buatan Tiongkok. Pilihlah produk buatan Indonesia, Selandia Baru, Australia, Uni Eropa, atau Amerika yang memiliki standar kualitas paling ketat di dunia. Meskipun 2 atau 3 kali lebih mahal, itu adalah investasi terbaik untuk menjaga nyawa Anda, anak, dan cucu Anda. Makanan ke-8 yang wajib saya ungkap adalah kacang polong beku. Saudara sekalian, dengarkan baik-baik. Saya bersumpah ini 100% fakta. Jurnal Keamanan Pangan Internasional menemukan bahwa dalam satu kantong kacang polong beku impor dari Tiongkok, terdapat butiran plastik yang diwarnai hijau bercampur seolah-olah kacang polong asli. Itu bukan kacang polong asli, tapi plastik industri yang dicat hijau agar terlihat seperti kacang polong. Seperti cerita film horor kan? Tapi ini benar-benar skandal yang diungkap media internasional dan mengguncang dunia. Saya ceritakan kisah Nenek Sumi, 72 tahun di Tangerang. Tinggal sendiri setelah suaminya meninggal, beliau sangat menjaga kesehatan. Ia percaya kacang polong kaya protein nabati dan serat yang baik untuk lansia. Jadi demi praktis, ia sering membeli kacang polong beku impor murah. Satu kantong harganya cuma 35.000, 5 kali lebih murah dari kacang polong segar lokal. Beliau berpikir kacang polong ya kacang polong, mau beku atau segar apa bedanya.
Selama 3 bulan beliau makan bubur kacang polong setiap pagi demi kesehatan. Namun gejala aneh mulai muncul. Perut kembung setiap habis makan, gangguan pencernaan dan sakit perut yang terus-menerus. Awalnya dikira faktor usia, tapi karena semakin parah putranya membawanya ke rumah sakit Bandaran. Sisa kacang polong diperiksa dan hasilnya mengejutkan. Kacang itu telah diputihkan dengan bahan kimia industri lalu diwarnai dengan pewarna sintetis buatan dan mengandung pengawet berbahaya 2 kali lipat dari batas aman. Makanan sehat yang dimakannya setiap hari sebenarnya sama dengan minum racun setiap hari. Tahukah Anda kebenaran mengerikan di balik kacang polong yang terlihat cantik itu? Menurut investigasi Badan Pengendalian Mutu Pangan Inggris tahun 2024, beberapa pabrik pengolahan ilegal menggunakan proses kriminal berikut. Pertama, kacang polong direndam dalam pemutih mengandung sulfit untuk mencerahkan warna, lalu diwarnai dengan pewarna sintetis agar hijaunya seragam dan bagus. Lebih mengerikan lagi, pada beberapa produk ditemukan butiran plastik hijau yang dicampur di antara kacang asli demi menambah berat dan keuntungan. Menurut penelitian Institut Lingkungan Nasional Jepang, konsumsi makanan mengandung pemutih dan pewarna buatan jangka panjang tidak hanya merusak hati dan ginjal, serta menyebabkan gangguan pencernaan kronis, tetapi juga meningkatkan risiko kanker usus besar hingga 340%. Tubuh manusia tidak bisa mencerna plastik dan bahan kimia. Benda-benda itu menumpuk di usus, menyebabkan peradangan dan luka, menciptakan lingkungan sempurna bagi sel kanker untuk tumbuh. Bagaimana cara membedakannya? Kacang polong palsu warnanya terlalu rata dan cerah, memancarkan warna hijau buatan seperti cat. Permukaannya berkilau tidak wajar dan saat direbus tidak ada aroma gurih khas, melainkan bau kimia samar. Saat dikunyah tidak ada rasa renyah alami, teksturnya agak seperti plastik dan hampir tidak ada rasa manis. Solusinya sederhana. Belilah kacang polong segar musiman di pasar terpercaya. Jika butuh yang beku, pastikan memilih produk lokal atau bersertifikat organik. Harganya mungkin 4,5 kali lebih mahal, tapi itu kacang polong asli, bukan plastik. Jangan sampai semangkuk makanan yang Anda makan demi kesehatan malah menjadi semangkuk racun yang perlahan membuat Anda sakit. Sekarang saya akan mengungkap makanan terakhir dan yang paling berbahaya. Saudara sekalian, Anda akan syok mendengar angka yang akan saya sampaikan. Menurut investigasi Otoritas Keamanan Pangan Australia tahun 2023, kandungan logam berat dan zat berbahaya pada beberapa produk makanan kaleng impor dari Tiongkok melebihi batas standar hingga 200 kali lipat. Bisa bayangkan, standar keamanan internasional hanya mengizinkan 1 tetes racun, tapi di dalam kaleng ini berisi 1 cangkir penuh racun. Jadi apakah Anda sedang makan makanan atau sedang menelan racun yang dikemas cantik? Saya ceritakan kisah keluarga Pak Yudi di Jakarta. Pasangan pegawai biasa dengan anak 8 tahun yang hidup pas-pasan di tengah tingginya biaya hidup. Demi menghemat uang belanja istri, Pak Yudi sering membeli makanan kaleng impor murah yang sedang diskon di supermarket. 1 kaleng harganya Rp25.000, 4,5 kali lebih murah dari produk lokal. Ia berpikir praktis, awet, dan bisa hemat uang buat biaya sekolah anak. Selama 2 bulan keluarga ini makan makanan kaleng hampir setiap hari. Daging kaleng dimasak dengan sayur ikan kaleng untuk salad, sosis kaleng goreng. Mereka pikir itu makanan cepat dan praktis. Mimpi buruk segera dimulai. Suaminya mengeluh sakit kepala hebat tanpa sebab dan tangan gemetar. Istrinya sangat lelah dan air seninya berubah coklat pekat. Anaknya terus muntah dan tidak bisa menelan makanan. Ketiganya dilarikan ke UGD dan hasilnya mengejutkan. 1 keluarga keracunan logam berat parah. Kadar timbal dalam darah melebihi batas bahaya kadmium, menumpuk di ginjal, dan merkuri terdeteksi di otak. Setelah menyelidiki pola makan, dokter menemukan penyebabnya. Makanan kaleng impor murah yang dimakan setiap hari itulah pelakunya. Sang ibu menangis histeris. Saya cuma mau hemat uang sekolah anak, kenapa jadi begini? Lantas apa yang terjadi di dalam kaleng logam yang tampak tidak berbahaya itu? Menurut analisis Institut Toksikologi Internasional Swiss, makanan kaleng kualitas rendah memiliki 3 sumber racun utama. Pertama, lapisan pelindung dalam kaleng mengandung BPA, zat yang mengganggu hormon dan meningkatkan risiko kanker payudara dan prostat. Kedua, timah murah, bahan pembuat kaleng. Seiring waktu, terutama jika bereaksi dengan makanan, asam timbal akan larut ke dalam makanan. Ketiga, demi pengawetan jangka panjang ditambahkan pengawet dan natrium nitrit dalam jumlah besar yang menjadi penyebab kanker lambung dan kerusakan saraf. Penelitian Fakultas Kedokteran Harvard memperingatkan bahwa konsumsi rutin makanan kaleng kualitas rendah menyebabkan kerusakan ginjal permanen, penurunan daya ingat tangan, gemetar, bahkan demensia dini. Logam berat ini menumpuk di tubuh selama puluhan tahun dan tidak bisa keluar sepenuhnya. Bagaimana cara membedakannya? Kaleng berbahaya komposisinya tidak jelas, asal negara ambigu, kemasannya kasar, cetakan buram, bahkan kadang ada salah eja.
Goresan penyok atau karat di permukaan kaleng juga tanda bahaya. Solusinya hanya satu, jangan pernah membeli makanan kaleng impor murah yang tidak jelas. Jika terpaksa butuh, pilihlah merek lokal terpercaya atau produk Jepang, Eropa, dan Amerika. Harganya mungkin 2 kali lebih mahal, tapi itu asuransi untuk melindungi otak, hati, dan ginjal Anda. Saudara-saudara terkasih, kita telah menempuh perjalanan yang penuh dengan kebenaran mengejutkan. Dalam video ini saya telah mengungkap 9 pembunuh senyap yang bersembunyi di meja makan keluarga Indonesia. Ikan air tawar dan udang tambak mengandung antibiotik kimchi atau asinan palsu yang direndam formalin, pengawet mayat, garam industri penuh logam berat, kecap, kimia mengandung karsinogen, 3 MCPD, bawang putih, dan jamur penyerap pestisida. Daging olahan dari sisa dan bahan tambahan susu formula. Melamin yang merenggut nyawa bayi, kacang polong palsu, campur plastik, hingga makanan kaleng yang mengandung racun 200 kali lipat batas aman. Kesembilan makanan ini perlahan menghancurkan hati, ginjal, jantung, dan otak, memendekkan umur, dan mengubah masa tua yang tenang menjadi penderitaan di ranjang rumah sakit. Namun saudara sekalian, harapan itu ada. Semua bahaya ini bisa dihindari. Hanya dengan pengetahuan yang benar, kewaspadaan, dan tekad untuk melindungi diri dan keluarga, hal itu mungkin. Saya tahu, banyak dari Anda hidup dengan uang pensiun kecil dan harus berhemat setiap rupiah. Saya juga sangat mengerti perasaan tidak ingin menjadi beban bagi anak-anak. Tapi ingatlah kata-kata saya. Berhemat beberapa ribu rupiah hari ini dengan membeli makanan murah tak jelas, asal-usulnya akan kembali sebagai biaya rumah sakit jutaan rupiah di masa depan. Lebih jauh lagi, Anda bisa kehilangan kesehatan dan umur yang tak bisa dibeli dengan uang. Menurut statistik kesehatan tahun 2024, rata-rata biaya pengobatan satu pasien kanker mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Biaya cuci darah seumur hidup bisa mencapai miliaran rupiah. Namun penderitaan terbesar bukanlah uang, melainkan kenyataan anak harus berhenti bekerja untuk merawat rasa bersalah, menjadi beban keluarga, dan kesedihan menghabiskan sisa hidup di ranjang pesakitan. Oleh karena itu, hari ini, saat ini juga saya ingin memberikan saran paling realistis dan bisa dipraktekkan agar Anda bisa menjaga kesehatan. Pertama, setelah menonton video ini, segera pergi ke dapur dan periksa kulkas serta lemari Anda. Buanglah tanpa ragu semua makanan yang asal-usulnya tidak jelas, harganya murah, tidak wajar labelnya buram, atau bertuliskan huruf Mandarin sederhana. Jangan pernah berpikir, sayang kalau dibuang dimakan saja. Melakukan hal itu hanya akan menumpuk racun dan akhirnya merusak tubuh Anda. Kedua, ubahlah kebiasaan belanja Anda. Alih-alih pasar yang sumbernya tidak jelas atau toko diskon murah, gunakanlah supermarket terpercaya atau toko khusus bahan organik. Prioritaskan produk yang memiliki sertifikasi BPOM halal organik dan label asal negara yang jelas. Terutama pilihlah produk buatan Indonesia dengan bangga. Makanan negara kita memiliki standar yang ketat di Asia. Ketiga, bagikan video ini kepada semua orang yang Anda cintai. Pasangan, anak, cucu, saudara, teman, dan tetangga, beritahu mereka semua. Terutama generasi orang tua yang punya kebiasaan berhemat, mereka paling mudah terjebak dalam perangkap makanan murah ini. Satu kali Anda membagikan ini bisa menyelamatkan satu nyawa dan menghindarkan satu keluarga dari tragedi. Itulah amal terbesar yang bisa Anda lakukan. Keempat, silakan berlangganan saluran energi usia emas ini dan tekan tombol lonceng notifikasi. Dengan begitu Anda tidak akan ketinggalan video berikutnya. Saya akan terus menyampaikan pengetahuan medis paling praktis, informasi gizi dan rahasia kesehatan, serta umur panjang berdasarkan penelitian ilmiah yang diakui dunia. Kesehatan Anda adalah kebahagiaan saya sebagai dokter. Kelima, tinggalkan komentar di bawah video ini. Apakah Anda pernah membeli makanan berbahaya seperti ini? Apakah Anda punya tips sendiri membedakan makanan berkualitas buruk? Atau ada pertanyaan tentang kesehatan dan gizi? Tuliskan di komentar, saya akan membaca dan menjawabnya sebisa mungkin. Itulah cara kita membangun komunitas yang saling menjaga kesehatan dan melindungi satu sama lain. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan ini. Usia 50, 60, 70 bukanlah usia untuk menyerah, tapi usia untuk sadar dan bertindak. Jika Anda merawat diri dengan cara yang benar, Anda bisa hidup sehat, cerdas, dan bahagia hingga usia 80, 90, bahkan 100 tahun. Pilihan makanan di setiap suapan menentukan masa depan Anda. Tolong pilihlah kesehatan, keamanan, dan kehidupan, bukan harga murah. Terima kasih banyak telah menonton video panjang ini sampai akhir. Anda benar-benar menghargai kesehatan Anda sendiri, dan itulah langkah awal perubahan. Pengetahuan adalah kekuatan. Sekarang, Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri sendiri dan keluarga. Semoga Anda dan seluruh keluarga selalu sehat, damai, dan bahagia. Makanlah makanan yang enak dan aman, tidurlah dengan nyenyak, dan yang terpenting, semoga Anda menikmati masa tua yang sehat, bebas, dan tidak bergantung pada orang lain. Anda sangat berhak mendapatkannya. Dan saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan baik-baik dan ingatlah, hidup sehat
hari ini adalah kemenangan hari ini. Terima kasih banyak telah menonton.